Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dan keberkahan itu berarti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, sumber kebaikan itu ada pada masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau fikirin masjid duluan. Bahkan beliau sampai wafatnya pun di masjid, di dalam kawasan masjid. Sehingga kita berpikir gimana caranya supaya Rasul kita tersenyum. Meskipun beliau sudah tiada, tapi bangga melihat umatnya. Dan satu sisi kita lihat di ujung timur hingga barat dunia, pertumbuhan Islam semakin tinggi. Dan bahkan diramalkan Islam akan menjadi agama nomor 1 terbesar di seluruh dunia. Nah, bagaimana kita menyambut itu dari timur hingga barat? Maka kita membangun masjid. Sebagaimana Rasulullah juga rindunya sama masjid. Maka kami mulai dari Jepang. Alhamdulillah saya disupport sama Mas Ari Untung. Kita bangun masjid Islam di Yokohama, masjid pertama Indonesia di Yokohama. Alhamdulillah dalam proses pembangunan sekarang, insya Allah Desember selesai. Lantas kalau sudah di timur, di mana lagi ya? Minta sama Allah dikasih di selatan. Alhamdulillah di Melbourne, saya disupport oleh Prof. Safi Antonio. Kemudian, kalau sudah di timur sudah, di selatan sudah, utara baratnya di mana ya? Allah jawab doa kami, Allah berikan di Edmonton. Edmonton itu Kanada utara, tapi dia di barat. Jadi barat dan utara. Jadi hari ini kami sedang meminta doa dan juga dukungan bagi teman-teman semuanya untuk menyempurnakan 3 benua, 3 masjid, 3 negara. Jadi hari ini acaranya adalah menggalang doa dan opini publik untuk kemudian mendukung pembangunan masjid. Mumpung kita di bulan Ramadan, itu insya Allah. Ya. Kalau di Jepang sudah groundbreaking. Sekarang sedang proses pembangunan, insya Allah Desember selesai. Kalau di Australia, di Melbourne, alhamdulillah di sini ada Ustadz Ali juga asli Australia. Kita sudah beli lahannya. Jadi insya Allah tahun ini kemungkinan sudah kita bisa bangun. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan Ramadan, tahun depan kita sudah bisa sholat di masjid di Baitul Ma'mur. Kemudian di Kanada tinggal tanahnya belum lunas. Jadi baru 50%, masih ada 50% lagi. Dan ngerinya nih, tantangannya bukan ngerinya nih, April akhir harus lunas. Jadi debar, ke teman-teman di sana lagi berdebar. Kenapa? Karena akhir April, 30 April harus lunas. Sementara dananya masih setengahnya. Jadi ini untuk Edmonton, Kanada memang agak sulit. Karena memang pertama perizinan, kedua juga warga muslimnya tidak terlalu banyak. Tetapi pertumbuhan keislamannya juga tinggi. Jadi untuk Edmonton, Kanada memang baru setengahnya, tanahnya baru terbayar. Jadi sisa setengah lagi. Kalau Masjid As-Solin Yokohama hampir 30 miliar lagi. Insya Allah selesai sampai selesai ya. Sudah terkumpul 20 miliar. Alhamdulillah Yokohama cepat sekali. Doanya Mas Ari Untung, supportnya beliau luar biasa. Itu lebih dari setengah sudah terkumpul. Tinggal di Melbourne ini sudah terkumpul tanahnya. Jadi setengahnya. Insya Allah tinggal bangunannya. Kalau di Edmonton tinggal, sebenarnya nggak besar sih. Tinggal 6 miliar lagi Edmonton. Dan bismillah mohon doanya, ini Ramadan pengen menyelesaikan pelunasan tanahnya dulu, insya Allah. Ya. Cara supaya bisa mungkin sebulan terkumpul sesuai target gitu. Ya. Ya, cara mengumpulkan dana yang pertama tentu dukungan semua pihak. Kita punya platform crowdfunding. Ada crowdfunding itu ya kalau kata Mas Ari itu dari mulai 5.000 perak sampai ratusan juta bahkan orang untuk berdonasi masjid ya. Bahkan ada yang satu orang memberikan Vespanya, ada yang memberikan mobilnya, ada yang memberikan rumahnya. Ustadz, jual rumah saya 100% sumbangkan buat masjid manapun. Jadi orang Indonesia 5 tahun belakangan ini terkenal sebagai negara paling dermawan di seluruh dunia. Jadi kami tidak khawatir tentang Indonesia karena di mana-mana seluruh dunia orang Indonesia nomor 1 kalau soal bangun masjid. Ya. Ya memang ini membangun masjid di 3 benua adalah satu kewajiban kita bersama. Kenapa demikian? Karena masjid itu bukan hanya saja tempat ibadah, tapi juga tempat peradaban.
Di sanalah pusat pendidikan, di sanalah pusat anak-anak muda dan remaja. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia, ingin menyelamatkan dunia, kita harus menjadikan masjid itu dicintai. Misalnya ada kursus bahasa Inggris, ada kursus bahasa Arab, ada kursus matematika. Demikian juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak kecil, remaja, demikian juga orang tua yang senior, itu ketika ada masalah bisa kembali ke masjid. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan program Insurance for the Mosque, asuransi untuk masjid. Nah, jadi bagaimana jamaah masjid itu bisa diasuransikan. Jadi ketika dia sakit, ketika dia meninggal, itu bisa tercover. Baik dari sisi pengafanannya, penguburannya, bahkan jika punya hutang juga bisa lunas. Gitu. Nah, itu kita mencoba untuk mensosialisasikan dan kita menularkan kebaikan ini kepada masjid-masjid lain. Nah, alhamdulillah kalau di Australia saya sudah mengawalin, alhamdulillah dengan kerjasama dengan Ustadz Fatih, dengan Cetak Quran, kita melakukan percepatan. Karena inginnya kita menjadi di Australia menjadi Islamic Center Indonesia pertama dan terbesar. Nah, mudah-mudahan juga di Yokohama, demikian juga di Edmonton, kita berjamaah. Intinya itu insya Allah dengan berjamaah, dengan bersama-sama kita bisa mewujudkan sesuatu yang berat bisa menjadi ringan. Gitu. Apatah lagi ada Mas Ari Untung, ada Syekh Ali, ada ini juga nih anak muda yang Mas Ridwan. Mudah-mudahan bersama-sama kita menjadi ringan. Jadi intinya adalah al-mu'minu qawiyun bi akhi. Orang Islam itu akan kuat jikalau bergandengan tangan dengan saudaranya. Bukan saya ternyata, atas izin Allah ya pasti ya. Maksudnya nggak mudah juga sih sebenarnya mengajak untuk kemudian masjid ya, bukan masjid ya, apapun ya ibaratnya. Karena masyarakat Indonesia itu nilai sosialnya bisa dibilang paling tinggi di Indonesia. Tapi mereka kan selalu melihat untuk apa dan siapa itu sangat pengaruh sekali ya. Jadi maksudnya karena ada keberpihakan itu. Karena melihat Ustadz Fatih, Prof. Safi dan Cetak Quran dan segala macam yang ada di sana yang sudah dilihat juga kiprahnya, rekam jejaknya itu pengaruh sih sebenarnya. Saya adalah bagian mengamplify. Jadi mungkin tugas saya lebih mudah ya karena memang proyek ini legit. Jadi maksudnya ada banget gitu. Jadi tugasnya nggak terlalu berat karena memang sudah dijelaskan bahwa pihak yang menyelenggarakan ini pun amanah. Jadi alhamdulillah dimudahkan sama Allah untuk kemudian bisa mengajak teman-teman untuk ikut membangun. Awalnya kalau di Jepang awalnya baru melunasi tanah, alhamdulillah 2 bulan lunas tanahnya. Dan ternyata membangun di Jepang itu nggak murah sih ya, tapi ternyata bisa dijalankan juga gitu. Jadi nggak pakai gigi mundur seperti teman-teman ya. Ibaratnya ketika dijalankan mungkin kayaknya impossible, tapi it's doable, masih bisa dijalankan. Mungkin nggak cepat, tapi berhasil. Mungkin hanya masalah. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya insya Allah di akhir tahun ini udah bisa kita nikmati bersama. Jadi legasinya anak-anak orang-orang Indonesia untuk yang menyebarkan Islam di sana gitu ya. Tapi memang komen itu nggak semuanya pro, ada juga yang kontra juga ya. Tetap ada aja gitu. Wah, kenapa bangun masjid di sana gitu kan? Di sana memang dari satu wilayah itu hanya satu gitu misalnya. Jadi memang itu sangat berguna banget. Indonesia ini kan negara dengan masjid terbanyak di dunia ya. Berapa total? 1,5 masjid. 1,5 juta masjid. Bahkan memang ada program pemerintahnya juga untuk membangun masjid itu. Kan di negara sana nggak ada program itu, nggak ada program bangun masjid, tempat ibadah. Nah, kalau saya punya rekaman video-video, bahkan saya nge-shoot sendiri bagaimana warga muslim di Jepang itu sholat di jalan. Tapi mereka memang pede sih ya, sholat di emperan, di tempat wisata, ada aja yang sholat gitu. Tapi memang ada rasa bangganya juga begini, umat muslim tuh kalau punya integritas, posisinya di mana dia sholat gitu, kan bangga juga. Tapi apa yang bisa kita lakuin di sini? Itu tahun 2023 kalau nggak salah waktu saya ambil gambar itu. Dan sekarang di 2025 sebentar lagi mau punya masjid kan ada perasaan Allah memudahkan keinginan ini gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan tersebarnya informasi ini bahkan masjid ini bisa dimiliki oleh seluruh warga Indonesia gitu. Untuk semua yang nyumbang ini masjidnya kita sama-sama. Jadi anaknya nanti bilang itu masjid bapak gua. Baru bapaknya belum pulang ke Jepang bapaknya. Itu masjid bapak gua. Bapaknya bisa cuma nyumbang 50.000 nih. Itu udah jadi masjid dia. Nggak usah dia ke Jepang gitu. Itu pahalanya buat si bapak nih. Bayangkan kalau ada yang mualaf di sana jadi ustadz misalnya.
yang nyebarin agamanya orang ini, bapak ini ketika nanti dihisap, wih, pahala segini banyak dari mana? Dari 50.000 dia yang dia kirim gitu kan. Oh, Masya Allah. Ya kita doakan mudah-mudahan dimudahkan Allah. Mungkin tentunya bangga dong Mas Ari, mungkin bisa menjadi salah satu saksi sejarah juga di sana di pembangunan masjid pertama di Jepang gitu. Seperti apa mungkin rasa ada rasa haru? Ada bahagianya juga, rasa terima kasih sama Ustadz juga. Karena apa? Karena diajak ya. Karena waktu diajak kalau saya nggak ngambil, Allah pasti milih orang lain gitu kan. Nah ibaratnya ya Allah nggak butuh kita gitu. Kita dia tawarin mau apa enggak, masa kita nggak mau kan gitu. Ibaratnya kalau misalnya bukan kita yang ngambil, Allah pasti nggak akan susah kok untuk mengganti saya sama orang lain. Saat itu saya yang dipilih, saya rasa ini kesempatan yang harus diambil gitu. Kemudian jadi sering bolak-balik Jepang saja. Ada kali udah 6 kali saya ke Jepang. Sampai akhirnya yuk cari tempat yang aneh yuk, nggak pernah ada gitu. Dan sekarang kalau ke Jepang itu rasanya udah kayak ternyata nggak susah cari makanan halal di sana gitu. Ya mudah-mudahan jadi anak saya juga tertarik untuk tinggal di sana gitu ya. Soalnya lagi butuh populasi dia. Ya, harapan kita yang pertama mohon doa teman-teman semuanya, karena doa banyak orang, makin banyak yang ketuk pintu langit, pertolongan Allah diturunkan. Yang kedua, teman-teman, ini ada proyek akhirat. Jangan dibiarkan gitu, diambil kesempatan, karena kata Nabi kita, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan untuknya di surga, istana di surga. Bayangkan. Jadi menurut saya, ya udah jangan jangan di skip ini gitu. Ambil kesempatan. Jangan lihat nilainya, tapi ini kesempatan mahal. Itu saya.